Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Augustin Ratmawati dengan NPM 21150610009. Saya di sini dari kelas Jarkom kelas A, dan di sini saya akan mem- dan di sini saya akan melakukan tugas akhir, yaitu tugas dari praktikum jaringan komputer. Nah, di sini adalah tugas yang sudah sebelumnya saya lakukan di kelas bersama teman-teman dan kakak lab. Saya akan mengulanginya pada video ini. Nah, di sini terdapat lab basic switch and device configuration. Nah, di sini terdapat topologinya. Di sini saya pakai Cisco Packet Tracer untuk mengerjakan lab tersebut. Nah, di sini terdapat topologinya, di mana saya akan membuat topologinya terlebih dahulu. Kita pakai switch yang ini, kemudian saya pakai PC 2 sama kayak yang ada di contoh topologinya. Nah, ini. Kemudian untuk connectionnya, di sini saya pakai kabel copper string probe. Nah, di sini dari isi ini namanya belum saya ganti. Nah, nanti kita bisa ganti namanya. Di sini kita sambungin dulu pakai kabel. Di sini pas Ethernet 0, lalu kita sambungkan ke switch 1. Di sini switch satunya tertera 6, pas Ethernet 6. Kemudian kemudian kita sambungkan kembali untuk PCB atau PC1 pas Ethernet 0, kemudian sambungkan ke switch 2, di mana switch 2 ini adalah F18 atau Ethernet 18. Lalu untuk switch to switch, di sini F01 atau pas Ethernet 1 ke pas Ethernet 1. Nah, di sini dapat dilihat sudah sesuai dengan topologi yang sudah dicontohkan. Nah, di sini kita dapat mengganti namanya. Di sini kan PC0, kita bisa mengganti PCA sesuai dengan contoh topologinya. Di sini PCB. Kemudian di sini juga kita dapat menggantinya menjadi switch 1 dan switch 2. Nah, dapat dilihat selanjutnya kita mengganti nama, di sini sudah terhubung, alirannya sudah hijau, artinya untuk menghubungkan antara PC dan switch sudah terhubung. Lalu di sini terdapat addressing table, di mana terdapat device, interface, IP address, dan subnet nodes. Nah, di sini untuk PCA dan PCB, di sini terdapat IP address-nya, di mana untuk PCA kita sambungkan terlebih dahulu ke IP address-nya. Di sini untuk IP address-nya kita dapat ke desktop, lalu ke IP configuration, lalu di sini di IP4 address-nya kita dapat mengisi IP address-nya, yaitu 192.168.110. Kita enter, maka subnet-nya langsung terisi. Kemudian kita ke PCB di desktop, yaitu IP configuration-nya, lalu di sini kita isi juga untuk yang PCB 192.168.111. Kita enter, maka subnet mask-nya dapat terisi, yaitu 255.255.255.0. Lalu kemudian untuk PCA kita dapat mengeceknya di command prompt untuk melihat IP configuration-nya.
yaitu ipconfig all/all. Apa kita enter. Nah, di sini udah ada IP address-nya yaitu 192.168.110 sesuai dengan yang ada di addressing table. Di sini sudah kita cocokkan, subnet mask-nya juga sudah benar. Di sini untuk PCA 192.168.110, dan di sini juga 192.168.110. Lalu untuk ke PCB kita lihat command prompt untuk melihat config-nya ipconfig/all. Nah, di sini udah masuk untuk IP-nya, untuk IP PCB-nya itu yaitu 192.168.111 dan subnet-nya 255.255.255.0. Lalu kita coba ping ke PCA, ping 192.168.110, apakah dapat berjalan. Nah, di sini reset-nya 4 dan loss-nya 0, yang dimana ini sudah dapat mengirim atau terkoneksi pada PCA, dari PCB ke PCA. Kita coba di PCA-nya. Ini kita masukkan ping ke PCB 192.168.111. Ini juga PCA dan PCB sudah saling terhubung, yaitu terdapat pesan replay from 192.168.111, yang artinya sudah terhubung antara PCA dan PCB-nya. Lalu di sini terdapat step yang dimana step 1 kita sudah mengerjakannya, yaitu untuk setup untuk topologinya. Lalu di sini untuk step 2 configuration host-nya dapat dilihat ini configure static IP address-nya, information on the PCS according to the addressing table-nya, terus verify PC setting and connectivity. Lalu untuk step 3-nya ini kita beralih ke switch, yang dimana kita dapat langsung ke CLI-nya. Di CLI di sini terdapat console into the switch, enter the global configuration mode. Lalu di sini kita bisa switch. Nah, di sini kita masih berada di exit mode. Kita belum ke privilege mode atau ke global. Nah, di sini untuk masuk ke preferred exit mode, kita dapat enable terlebih dahulu. Kita bisa dapat VN. Nah, di sini sudah masuk untuk switch-nya. Lalu kita dapat configure terminalnya. Di sini kita dapat configure terminalnya terlebih dahulu. Configure terminal. Nah, di sini sudah dapat configure terminal dan kita dapat masuk ke globalnya, itu config. Lalu di sini kita diminta untuk memberikan nama hostname pada switch ini, yaitu kita ketikkan hostname lalu S1 seperti pada di topologi. Nah, di sini sudah masuk untuk switch-nya yaitu S1 hostname-nya. Lalu di sini kita diminta untuk DNS lookup-nya, di mana kita dapat mengetikkannya sebagai no IP domain lookup untuk
masuk ke dalam atau untuk mengaktifkan domain IP domainnya. Nah, di sini kita sudah berhasil. Lalu di sini kita diminta untuk enter local password yang dimana kita dapat menambahkan enable secret class atau Cisco di mana untuk masuk ke privilege access mode. Sini passwordnya. Lalu kita dapat mengetikkannya enable secret class. Nah, kelas ini akan menjadi password untuk masuk ke privilege access mode-nya. Enable secret access mode. Maksudnya enable secret class. Kita enter, sudah berhasil. Jangan lupa kalau setiap untuk masuk ke privilege access mode-nya, password ini jangan dilupain karena nanti password ini yang akan menentukan user dapat masuk atau tidak ke privilege access mode-nya. Lalu setelah itu kita akan membuat password untuk di switch-nya, yaitu kita dapat menambahkan line console 0. Di sini line console 0 ini untuk password untuk akses ke CLI-nya. Line console 0. Kemudian kita dapat enter. Nah, di sini setelah line console 0 ini, kita dapat langsung menambahkan passwordnya. Setelah saya kelas atau masuk ke kelas pada praktikum jaringan komputer kemarin, saya diminta untuk memasukkan passwordnya serentak, yaitu passwordnya jargon, agar kita dapat mengingatnya lebih mudah. Passwordnya adalah jargon. Nah, di sini sudah. Lalu kita dapat login untuk mengaktifkan password. Agar kita dapat tahu passwordnya dapat terhubung saat kita memasuki ke switch ini. Login, selanjutnya kita exit. Lalu kita diminta untuk configure SPI according to the addressing table, di mana SPI ini merupakan switch virtual interface, yaitu untuk menyambungkan VLAN atau virtual local area network. Dan di sini ID-nya itu 1. Nah, di sini kita dapat mengetikkannya sebagai seperti ini, interface, VLAN, dan ID-nya 1. Nanti ID ini juga default. Misalnya kita nggak ngisi, maka ID itu bakal ngisi sendiri. Nah, di sini kita langsung ke enter aja. Nah, di sini kita udah masuk dengan 1. Kemudian kita dapat menambahkan addressing-nya, IP address-nya. Di sini kita tambahkan IP address untuk yang 1 itu IP address 192.168.1.1. Lalu subnet mask-nya yaitu 255, 255, 255, 0. Jangan lupa periksa lagi, karena kalau salah biasanya dia nantinya akan error di akhirnya juga. Di sini juga bisa langsung error, makanya kita harus cek terlebih dahulu untuk IP address yang S1 ini 192.168.1.1. Lalu sequence mask-nya 255, 255, 255, 0. Kita enter. Lalu untuk mengaktifkan IP address-nya ini, kita dapat no shut.
Insert. Nah, di sini kita udah nyambung ke interface VLAN-nya yang tadi kita buat. Lalu nanti ada line protocol-nya tuh ada up and down. Nah, di sini change state-nya itu untuk change state-nya itu up. Nah, di sini kita sudah selesai no shot. Lalu kita dapat masuk ke MOTD banner. Nah, MOTD banner ini MOTD banner ini nantinya akan muncul saat kita awal untuk memasukkan switch. Ini adalah pesan. MOTD banner ini pesan atau sebuah informasi kepada user jika ingin melakukan konfigurasi. Dan banner MOTD ini bakal muncul di awal saat kita masuk ke switch-nya. Nah, di sini untuk banner MOTD-nya, kita akan ketikkan banner MOTD. Lalu di sini pagar untuk awal kalimat, yaitu kalimatnya itu adalah, nah di sini tambahkan pagar kembali untuk menandakan akhir kalimatnya. Nah, di sini sudah benar untuk mengakses ke banner MOTD-nya. Lalu di sini kita dapat exit dulu dari globalnya, kita masuk ke exit mode-nya lagi. Lalu di sini kita dapat save configuration dengan mengetikkan copy running config start up Nah, di sini kita ditanya destination file name-nya startup config. Benar. Nah, di sini oke. Lalu di sini kita diminta untuk melihat versionnya, kemudian status koneksinya. Nah, di sini kita untuk lihat versionnya dulu, kita dapat show version. Nah, di sini terdapat versionnya. Apa yang kita butuhkan untuk version pada switch ini, di sini sudah lengkap. Seperti versionnya, switch versionnya ini ada 15.0, lalu switch image, switch protokol modelnya, lalu setelah itu kita status koneksinya kita dapat show IP, interface, brief. Nah, di sini tampil yaitu terdapat seperti tabel, table, dapat interface, IP address, oke, metode statusnya, lalu protokolnya. Nah, di sini kenapa ada yang up and down? Nah, di sini untuk pas Ethernet 1, seperti yang ada di topologi, ini sudah namanya terkoneksi, makanya dia statusnya up. Jika tidak ada koneksi atau kita tidak memakainya, maka statusnya akan down karena dia tidak dipakai. Nah, untuk yang up ini artinya kita memakainya dan di sini terkoneksi, yaitu seperti Ethernet 06 di sini up karena di sini tadi kita memakai fast Ethernet 06. Lalu di sini juga untuk pilihan satunya tadi sudah kita buat, sini IP address-nya, lalu statusnya up. Ini untuk S1. Nih, kita dapat lihat pada protokol. Nah, di sini. Ini kenapa hanya fast Ethernet 1 dan fast Ethernet 0 yang up, karena di switch 1 yang kita pakai adalah fast Ethernet 0 dan fast Ethernet 1.
Nanti untuk di fase Ethernet 2, maka yang up akan fase Ethernet 1 dan fase Ethernet 18. Sehingga di sini fase Ethernetnya up. Nah, yang tidak up artinya kita tidak memakainya atau tidak ada koneksi ke fase Ethernet lainnya selain fase Ethernet 0 dan 1. Kemudian kita akan mengulanginya pada switch 2. Nah, di sini pada switch 2 itu kita dapat enable atau configure. Ini kita lakukan seperti yang kita lakukan pada switch itu tadi. Untuk enable secret-nya kita samakan semuanya dan password-nya juga kita samakan, yaitu pass. Kemudian untuk line console-nya, nolnya itu password-nya kita samakan Jarcom. Lalu kita login untuk mengaktifkannya, setelah itu kita exit. Lalu di sini untuk switch VLAN-nya, menyambungkan ke VLAN-nya dengan ID-nya 1. Ini kenapa 1? Karena di sini interface-nya tetap 1. Ini lalu kita memasukkan IP address itu 92 168 122. Lalu untuk transmisinya jangan lupa. Nah, setelah itu untuk mengaktifkannya kita dapat menekan mouse. Lalu untuk banner MAPD-nya kemudian kita dapat exit. Di sini kita sudah memasukkan banner MAPD-nya. Lalu untuk set-nya lalu untuk mengecek versionnya kita dapat show version untuk switch 2. Nah, di sini sudah terhubung untuk versionnya. Lalu kemudian kita dapat show untuk koneksinya. Show IP interface 3. Nah, di sini kita dapat melihat connection-nya. Di sini, nah kita dapat lihat seperti yang di S1 tadi atau switch 1 tadi, di sini terdapat seperti tabel, terdapat interface, IP address, metode, status, dan protokolnya. Nah, di sini dapat dilihat yang up ini ada fase Ethernet 1, kemudian fase Ethernet 18. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi pada switch 1, yang terhubung adalah switch 1 dan switch fase Ethernet 1 dan fase Ethernet 18, seperti yang ada di topologi ini. Sehingga dia up karena dia terdapat koneksi atau terhubung atau sedang dipakai. Nah, jika down ini artinya sedang tidak terhubung dalam perangkat apapun sehingga dia perangkatnya statusnya down. Dan di sini VLAN satunya tadi tuh udah masuk yang dimana IP address-nya ini sama
yaitu 192, 168, 12 dan status ini up. Artinya yang kita konfigurasi tadi itu sudah berhasil kita lakukan. Nah, setelah itu kita terdapat tugas untuk PC, untuk ping apakah sukses apa enggak. Coba kita ping kembali, ping dari ping untuk PC-nya. Nah, dapat dilihat mengapa yang pertama ini request timeout karena di sini switch-nya masih belum paham dia ini mengirim pesan ke siapa, ke perangkat apa, sehingga dia tuh menginginkan semua pesan ke perangkat yang terhubung. Kemudian apabila ada perangkat yang tertuju tadi menerima pesannya, lalu dia mengirim ke switch, kembali ke switch, sehingga switch-nya akan tahu jalurnya ke perangkat tersebut, dan sehingga proses pengiriman datanya dapat terjadi seperti pada yang saya highlight ini. Nah, artinya dia sudah tahu jalurnya, atau jalurnya sudah teridentifikasi oleh switch tersebut, sehingga uh, datanya berhasil diterima. Coba kita kembali. Nah, di sini ada perbedaannya. Di sini yang pertama kita ping ini ada request timeout. Nah, di sini ini udah nggak ada lagi request timeout ya, karena jalurnya sudah teridentifikasi dan switcher sudah mengenali jalur-jalur yang untuk menerima data dan mengirim datanya, sehingga koneksi dan pengirimannya sukses. Tidak ada request timeout lagi. Nah, ini untuk PCA. Nah, coba kita ke switch kedua. Untuk pintu switch kedua, dua, 168, 1, 2. Nah, di sini sama, masih request timeout karena dia masih belum mengidentifikasi jalurnya. Nah, coba kita ping untuk kedua kalinya, 92. Nah, di sini dapat kita lihat, sama seperti pada switch 1, maka switch sudah menemukan jalurnya atau jalurnya sudah teridentifikasi, sehingga proses pengiriman datanya dapat terjadi atau bisa terjadi. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian coba kita ke PCB. Momentum, kita ping untuk switch ke 1, 2, dan 1. Nah, di sini sama ya, kayak pada PCA tadi, di sini dia masih mencari jalurnya, masih mencoba mencari jalur, sehingga jalur yang pertama ini belum teridentifikasi. Lalu setelahnya, dia sudah menemukan jalurnya, sehingga datanya berhasil terkirim. Coba kita ping lagi untuk memastikannya. Nah, di sini langsung cepat ya, karena dia sudah tahu ini sudah tahu jalurnya, sehingga dia langsung cepat untuk mengirim datanya, untuk pengiriman datanya. Prosesnya itu sudah cepat. Lalu kita uh, ke ping ke switch kedua. 168,
1, 2. Ini dapat dilihat pingnya ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya, sehingga jalur tersebut diulang-ulang atau hanya sekali dia mesti jalur, kemudian setelahnya dia sudah tahu dan sudah teridentifikasi jalurnya. Dan untuk memastikannya kita ping kembali apakah sudah teridentifikasi dengan benar jalurnya. Nah, ini prosesnya cepat karena dia sudah tahu dan sudah mengetahui identifikasi jalurnya. Nah, di sini sudah selesai. Nah, di sini kita cek kembali untuk passwordnya, apakah sudah terhubung atau belum. Nah, ini gunanya tadi banner MLPD, sehingga dia menampilkan informasi di awal. Ini kita bisa menuliskan apa saja. Namun di sini saya menuliskan yang sudah diberikan oleh kakaknya. Sehingga di sini tulisannya untuk mengawali start untuk ke CLI-nya. Nah, di sini terdapat password. Password ini untuk access verification. Di sini coba kita masukkan kelas. Sini coba ini password CLI-nya yang di konsolnya tadi, ujarcom. Nah, di sini sudah masuk S1-nya, lalu kita enable. Nah, di sini password untuk memasuki privilege access net-nya, yaitu passwordnya adalah class. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam privilege access mode-nya. Coba kita lihat untuk IP interface-nya. Coba kita lihat lagi. Show IP interface brief. Nah, ini udah ada. Untuk connection-nya. Lalu di sini kita akan ping ke PCA dengan alamat IP address-nya. Ping 192.168.110. Nah, di sini successful, di mana prosesnya untuk proses pengiriman datanya sudah bisa dan sukses. Lalu coba kita ping ke PCB agar artinya jalurnya terkoneksi dengan baik sehingga sukses untuk pengiriman datanya. Nah, di sini sukses, nggak ada request timeout lagi. Sini 5/5, artinya semuanya sudah masuk atau sudah terhubung. Lalu kita coba ke S2 atau switch yang kedua. Ini sama. Ini passwordnya ini adalah jarcom. Lalu untuk kedua ini passwordnya adalah class. Nah, di sini di kelas ini kita nggak usah lagi show IP address brief-nya karena di sini udah ada. Nah, di sini kita langsung aja ping ke PC-nya 192. Ini untuk PCA 158.110.
Nah, di sini juga sukses, artinya dia sudah mengenali jalurnya dan sudah terhubung dengan baik. Lalu untuk yang PCB-nya 192 bagian nomor 8, 111. Nah, sudah terhubung juga sehingga semuanya sudah saling terhubung dan sudah dapat saling pengiriman untuk memproses pengiriman datanya. Nah, di sini terdapat pertanyaan mengapa switch ini terdapat ada up and down-nya. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, di switch ini kita memakai fase Ethernet 1, ini untuk switch ke switch satunya, di sini kita memakai fase Ethernet 1 dan fase Ethernet 6. Sehingga di sini up karena kita memakai atau kita memakai koneksinya dan dia terkoneksi atau terhubung sehingga dia statusnya up karena dia sedang dipakai, sedang dikoneksi. Namun jika statusnya down artinya dia sedang tidak dipakai atau sedang tidak terkoneksi pada perangkat apapun. Sehingga sama seperti S1 pada S2 juga, switch S2 juga atau switch 2, di sini kita tersambung ke fase Ethernet 1 dan fase Ethernet 18 sehingga yang terhubung hanya fase Ethernet 1 dan fase Ethernet 18 yang terhubung pada perangkat lainnya. Namun yang lain down karena tidak terhubung pada perangkat yang lainnya sehingga status dan protokolnya itu down. Lalu di sini kenapa pingnya itu ada yang request timeout yang sudah saya jelaskan tadi. Kenapa dia request timeout? Karena di sini dia belum mengenali atau secara singkatnya dia belum mengidentifikasi jalurnya sehingga dia masih mencari jalurnya untuk proses pengiriman data sehingga jika dia sudah mengenali jalurnya maka dia tidak request timeout lagi seperti ini. Dia langsung melakukan proses pengiriman data. Gitu. Atau lebih jelasnya, switch ini masih belum paham karena dia ngirim pesan ke perangkat apa, kemana, ke siapa. Hingga dia bingung untuk mengirim pesannya. Sehingga dia mengirim ke semua pesan ke perangkat yang terhubung sama switch tersebut. Lalu apabila ada perangkat yang ditujunya tadi menerima pesannya, lalu dia kirim kembali atau mengirim ulang ke switch itu, maka switch itu akan mengetahui jalurnya ke perangkat tersebut sehingga terjadilah proses pengiriman data. Makanya dia bisa langsung ngirim datanya. Nah, di sini awalnya akan request timeout semuanya. Namun jika kita ping kembali karena dia sudah mengenalinya, maka tidak ada request timeout lagi. Sehingga dia sudah dapat mengenali jalurnya atau sudah mengidentifikasi jalurnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat salah, saya mohon maaf. Dapat dibenahi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.